Shalom, selamat bertemu kembali di sesi yang kelima ya, yang terakhir di program kita kali ini di Jesus Way dalam pelayanan Smart People. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan. Kembali kami boleh dipertemukan walaupun secara online. Kami boleh berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mari taruhkan apa yang hamba-Mu sampaikan kepada Bapak Ibu pendengar atau pemirsa yang menyaksikan program tayangan ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dibacakan firman Tuhannya, Mas Ferdi. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah padanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Anak Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya.
Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Amin. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Makasih Mas Ferdi. Jadi ini gongnya ya, goalnya ya Bapak Ibu Saudara ya, tentang panggilan Tuhan ya, untuk Abraham, untuk kita ya, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita, untuk memenuhi panggilan Tuhan ya, dalam apa aja itu ya Bapak Ibu Saudara, yang seperti yang sudah saya sampaikan di sesi 1, kedua, ketiga, keempat, yaitu dalam memenuhi panggilan itu nggak gampang, penuh tantangan, ada ujian di dalamnya, ada rintangan, ada juga cobaan ya, macam-macam ya Bapak Ibu Saudara. Kalau yang seri 1, 2 itu kan bagaimana Adam ya tidak bisa, gagal memenuhi panggilan sebagai orang yang diciptakan Tuhan, yang dipercaya Tuhan untuk memelihara dan menguasai Taman Eden. Nah, dia gagal, akhirnya diusir ya. Dan kalau Abraham di sini ya tokoh yang mau kita pelajari, ya Abraham adalah juga manusia yang biasa, yang dipilih Tuhan gitu ya. Tapi di dalam dia memenuhi panggilan Tuhan itu juga nggak gampang ya. Memang tidak dicatat latar belakangnya seperti apa ya dulu masa kecilnya Abraham dan sebagainya. Cuman di sini kalau kita lihat ada karakter Abraham juga yang ini, jadi kita bisa melihat sisi dari tokoh-tokoh Alkitab itu, ada yang memang positifnya, baiknya ya harus kita tiru. Tapi ada karakter-karakter juga dari sisi gelapnya juga yang tidak bisa kita abaikan sebagai pelajaran. Yang seperti ini jangan ditiru gitu ya. Tapi di sini yang kita mau belajar hari ini adalah segimanapun karakter Abraham, segimanapun rintangan, tantangan yang dihadapi Abraham untuk memenuhi panggilan Tuhan sebagai bapak orang beriman, sebagai cikal bakal di mana seluruh bangsa itu akan diberkati Tuhan, itu karena ketaatan Abraham. Ini poin penting yang akan kita bahas di akhir dari sesi Jesus Way kali ini ya, tentang bagaimana memenuhi panggilan. Nah, Abraham itu kalau yang sudah seri-seri yang sebelumnya, ketika dia menghadapi suatu masalah untuk mengikuti rencana Tuhan, panggilan Tuhan untuk pergi dibawa ke tanah perjanjian, tapi ketika dia melewati sebuah rintangan, yaitu dengan Firaun, ya mungkin lagi nanti ada yang kita nggak bisa bacakan semua atau bahas semua ya, tentang dia, kemudian juga kepada Abimelek, dia katakan juga bahwa dia ini juga saudaraku. 2 kali dalam tanda kutip Abraham itu menjual istrinya. Yang karakter-karakter seperti ini, halangan seperti ini ya, yang membuat bisa seseorang itu goyah dalam memenuhi panggilan ya. Kadang-kadang bisa memenuhi panggilan karena udah aku nggak melayani dia, aku sibuk dalam pekerjaanku. Ya padahal dulu melayani Tuhan seperti apa? Ya udah aku Tuhan, kalau aku Tuhan berkati aku mau melayani sungguh-sungguh. Nah, ternyata setelah diberkati lupa ya, memburu kesenangan sendiri ya. Seperti itu. Ya sibuk dengan kesibukannya sendiri sampai nggak ada waktu buat berbagi untuk melayani Tuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Abram di sini ketaatan Abram diuji bagaimana dia mau mengikuti yang namanya panggilan Tuhan ya. Dalam Kejadian 22 ya, dalam sesi terakhir ini kita baca tadi yang sudah dibacakan oleh Mas Ferdi, itu ayat 1 sampai ke 19. Nah, ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Nih Allah yang mencoba Abraham ya. Bukan rintangan yang seperti perjalanan ada Firaun ya, nanti ternyata dia harus membawa Lot yang nyusahin lah, yang
Ternyata gembala Lot sama gembalanya dia bisa bertengkar lah dan sebagainya karena saking banyaknya harta lah dan segala macamnya ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Nah, di sini ya berarti hubungan antara Abraham dan Tuhan itu sangat-sangat dekat ya. Ketika Tuhan memanggil Abraham tuh langsung Abraham menyahut, ya Tuhan, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Bayangkan, anak yang tunggal. Ya, bukan Ismail tidak dicatat karena dia bukan anak perjanjian. Anak perjanjian adalah anak dari Abraham dan Sarai. Ya, Abraham dan Sarah. Nah, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Ya gimana nggak dikasihi? Memang anak perjanjian yang lahir pada saat Abraham berumur 100 tahun, Sarah berumur 90 tahun, anak yang dinanti-nanti satu-satunya, yang anak yang dijanjikan Tuhan, gitu ya. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Anak satu-satunya, Bapak Ibu sudah bisa membayangkan ya bagaimana perasaan Abraham. Kita posisikan kita tuh pada posisi Abraham. Anak satu aja kita nih ya, anak satu aja nih. Kalau misalkan anak pergi, nggak pulang-pulang, pasti kita risau, ya. Udah jam segini kok nggak pulang, gitu ya. Udah jam segini kok sekolah belum ini, atau ada kegiatan kok nggak pulang-pulang. Itu nggak pulang, ini bayangin harus berpisah selamanya karena harus dikorbankan, dibakar lagi. Ya, Bapak Ibu, ngeri ya. Gimana dalam posisi ini, makanya wajar lah kalau Tuhan tuh memberi label atau memberi predikat kepada Abraham itu sebagai bapak orang beriman. Ya. Sampai anak yang tunggal yang dikasihinya yang dia korbankan. Itu sama dengan siapa? Sama dengan Allah Bapa yang mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Sakit nggak ibaratnya? Kayak Abraham, sakit. Ya. Anak yang dinanti-nantikan, anak yang dikasihinya dicatat. Ya. Anak yang pewaris dia seluruh harta kekayaannya. Nah, tapi dia harus relakan. Siapa lagi? Coba bayangkan. Kata Tuhan kan waktu Ismail, Tuhan seandainya Ismail ini yang engkau berkati, enggak dari anakmu. Tapi ketika anak itu lahir gitu, ketika Ishak lahir, justru enggak dari anakmu. Ketika lahir disuruh korbankan. Apa enggak orang tuh Abraham tuh patah hati? Gimana katanya ini anak ini, si Ishak yang akan menjadi keturunanku, tapi kok mau dimusnahkan? Main-main ini Tuhan. Ya. Apa-apaan ini? Apa maksudnya ini gitu ya. Tapi tidak ada dicatat di sini Abraham tuh protes enggak? Saya nggak tahu ya. Mungkin perasaan dalam hatinya atau dalam pikirannya, dalam benaknya tuh hancur pasti. Sehancur-hancurnya saya pikirnya. Nggak mungkin. Ya. Saya aja tuh, saya ini apa namanya, anak saya tuh menikah. Ketika anak saya habis menikah, dia bilang seperti ini, "Ma, aku mau ngekos sama istriku," kata dia. "Aku nggak tinggal di rumah ya," gitu. "Mau belajar mandiri." Iya, bagus itu ya. Memang harus seperti itu. Seorang laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya ya untuk bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Mereka harus namanya tahu kehidupan, memulai sebuah rumah tangga itu seperti apa. Yang memang harus seperti itu. Tapi sebagai ibu, perasaan saya pasti aduh itu tuh butuh waktu untuk namanya melepas apa ya? Melepas perasaan bahwa dia ya memang sudah harus semestinya berumah tangga ya harus sudah dilepas gitu. Tapi perasaan itu tuh nggak gampang Bapak Ibu. Sampai sekarang pun kadang bisa masih mikir, aduh. Tapi ya puji Tuhan ya mereka ya artinya baik-baik lah gitu. Saya katakan, saya tuh takutnya bukan apa-apa kalau hubungan mereka dua kan mereka udah istilahnya tuh
udah kenal, udah ini, sudah tahulah masing-masing kepribadiannya, kurang maksudnya kekurangannya, kelebihannya sudah masing-masing ini. Cuman saya takut karena anak saya kan baru merintis, kemarin kerja di perusahaan, terus resign karena dia dapat CPNS ya. Gaji CPNS juga kan istilahnya masih belum full gitu ya. Terus sudah berkeluarga, tapi ya sama-sama mereka juga ada usaha kecil gitu yang bisa mereka tekuni gitu ya. Artinya juga istrinya ya apa namanya, istrinya tuh konsultan ya, dia kan teknik sipil gitu ya, jadi bisa ada kerjaan di proyek gitu, tapi yang diambil yang di kota aja gitu. Ya, saya nggak tahu gimana rumah tangga mereka, saya nggak mau ikut campur di dalamnya, cuman saya bilang gini, kalau kalian istilahnya kalau kalian misalnya ada kesulitan, jangan cerita ke orang lain, cerita ke mama, bilang ke mama, bilang kalau kalian misalnya kurang atau kalian ada kesulitan apa aja tuh bilang ke mama. Saya bilang, tapi kalau kalian nggak cerita, nggak bilang ke mama, ya mama anggap kalian aman-aman aja. Kalian lakukan istilahnya ya berumah tanggalah yang baik gitu ya, mengelola keuangan dengan baik seperti itu. Nah, itu jadi apa namanya, itu tuh melepas yang ibaratnya masih ada yang bisa ketemu seminggu sekali, kadang-kadang hari Sabtu mereka datang ya, kadang-kadang kita bisa janjian makan gitu. Itu aja itu sudah rasanya aduh kayak kehilangan gitu ya, namanya satu dari kecil sampai dewasa tuh kan bersama gitu. Jadi ketika bekerja aja sudah mulai jauh, menikah apalagi gitu ya. Jadi ya itu aja berat sekali. Apalagi kayak Abraham, ya sudah anak satu-satunya yang dinanti, yang dikasihinya, ya sangat disayangi gitulah oleh apa Abraham dan Sarah ini. Tapi Tuhan minta untuk dikorbankan. Itulah itulah yang memang betul-betul gambaran Allah Bapa kita ya, begitu sayangnya sama kita ya, sama saya sama Bapak Ibu Saudara juga. Aduh kalau kita nggak ada Tuhan Yesus, nggak ditebus, kita ini kan rawan namanya. Kita manusia sama seperti Abraham kok, yang bisa jatuh dalam dosa, yang bisa khawatir akhirnya berbuat sesuatu yang nggak benar. Nah, gitu. Kalau bukan karena ada Tuhan Yesus yang menghapus, yang rela, yang Tuhan Allah Bapa relakan untuk menebus dosa, anak tunggal yang dia relakan untuk menebus dosa kita. Ya, gambarannya kayak Abraham tuh, anak yang dikasih harus dia relakan. Ya, untuk keselamatan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Lanjut lagi firmannya tadi. 3, ketiga ya. Ya, ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara bisa dibayangkan ya ketika pagi-pagi itu sebetulnya apa ya? Pagi-pagi itu harus bersemangat untuk melakukan segala sesuatu, mungkin pekerjaannya ya Abraham, tapi coba lihat, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, pagi, ia mempersiapkan segala sesuatunya. Saya nggak tahu, kemungkinan satu malam dia bergumul ya, dia bergumul bagaimana imannya diuji ya, bergumul bagaimana besok apa yang harus aku kerjakan, aduh bisa nggak aku, saya percaya itu ya, karena dia manusia biasa ya, Bapak-Ibu Saudara. Ada pasti pemikiran-pemikiran, aduh yang galau mungkin ya, yang bisa membuat ini. Tapi ya Abraham putuskan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Dia panggil bujangnya dan Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, itu lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Langsung ya berbenah, langsung pergi. Ayat yang keempat.
Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Sudah 3 hari perjalanan ya, lumayan sudah lelah. Apakah sudah di dalam perjalanan itu ya pasti aduh pikirannya kemana-mana. Belum lagi anaknya nanya, belum lagi dia menata hatinya untuk kehilangan putranya gitu ya. Ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Coba lihat di sini ya, betapa iman Abraham ya di sini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, ini ya. Ini sudah memperkatakan imannya dia, begitu yakinnya dia akan pertolongan Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah yang kalau sudah berjanji nggak akan diingkari. Dia yakin. Itu satu keyakinan yang dia sampaikan kepada bujangnya. Lanjut lagi. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Pedih banget hati Abraham, sudahlah Ishak yang mau dikorbankan, ya Ishak disuruh kasih beban. Coba ya, coba bayangkan. Ya, apa enggak itu sama dengan ini ya. Tuhan Yesus sudah dia yang dikorbankan, dia pikul salibnya, semua dosa-dosa kitalah yang dipikulnya. Ya. Tuh. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lanjut. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, saat Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah, jadi Ishak itu memang tidak diceritakan ya. Mungkin kalau diceritakan dari awal, kayaknya bisa nggak mau ikut deh. Ayo kira-kira ya, mau nggak? Ayo kamu mau kukorbankan ini, aku udah janji sama Tuhan nih, aku mau mengorbankan kamu anak satu-satunya yang kukasih. Nggak apa-apa ya, yang penting ini sama Tuhan. Nggak mungkin, bisa Ishak nggak mau ikut tuh. Ya. Nah, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saat Abraham, ya anakku, pertanyalah, iya di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah, bertanya si Ishak, karena mereka, ya si Ishak memikul kayunya, Abraham bawa api dan pisau, tapi di mana? Nggak ada tuh ininya, dombanya mana gitu kan. Terus lanjut lagi. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nih, 2 kali nih, tadi kepada bujangnya, bahwa aku akan kembali, aku sembahyang sama anakku, nanti akan kembali sama kalian. Kedua, nih, poin kedua nih juga ya, catat, bahwa begitu yakinnya Abraham, saat Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Yakin Abraham nih. Ya, itulah kita kadang-kadang ya ragu. Nah, itulah yang nggak salah sih. Memang Tuhan nggak salah memilih Abraham nih ya. Sampai memang betul-betul dia taat gitu ya. Walaupun dalam perjalanannya dalam perjalanannya turun naiknya ya, kesalahan yang dibuat lah, salah memutuskan lah, ini dan itu ya. Ketika dia mengambil Hagar lah, lahirlah Ismail lah, perseteruan antara Sarai dan Hagar lah, macam-macam sudah dilaluinya. Tapi itu membuat ya Abram memang lulus dalam setiap ini akhirnya ya. Walaupun dia ada kesalahan, ada kekeliruan, tapi dia coba lihat ketaatan dia ketika Allah menyuruh mengorbankan anaknya. Ada tadi satu poin tadi sama bujangnya tadi ya, yakin banget
ya, iman Abraham ini. Ya, pertama sama bujangnya, kedua sama anaknya. Dia sangat yakin bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi Tuhan itu ya. Lanjut lagi ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abram mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Aduh, ini udah titik palingan udah ya. Bagaimana mereka udah apa? Emang gampang ya mengikat anak gitu ya, anak sendiri loh. Diikat kita aja ya, berarti kita aja kalau apa namanya anak salah dulu ya. Kalau sekarang anak-anak itu iya rata-rata sih sudah memang kalau sudah siap berumah tangga, siap mereka untuk mendidik anak ya. Kalau zaman dulu kan kita enggak ini udah salah tuh main cubit aja gitu ya, main cubit gitulah. Tapi kadang-kadang kalau udah lihat anak tidur tuh kan, aduh kasihan, kamu nanti tadi dicubit gitu ya. Seperti itu. Jadi ini nggak gampang loh. Anak sendiri diikat, taruh di atas mesbah. Nah, mungkin nggak mungkin ya namanya diikat kok. Ya, iya si Ishaknya bilang, ya udah Pak, ikat aja aku, nggak apa-apa, pasrah aja. Enggak, pasti dengan bercucuran air mata atau teriak-teriak. Ya namanya anak-anak gimana? Diikat gimana coba? Nggak mungkin tanpa reaksi. Pedih hati Abraham tuh Bapak Ibu ya. Lanjut lagi. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Nah, coba dipersiapkan step by step ya, tahap demi tahap. Dia persiapkan ya, kayu dibawa, anak dibawa, mesbah didirikan, anaknya diikat. Lalu sudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Coba bayangkan dia bukannya yang main-main. Nah, ibaratnya dia ini Tuhan. Nah, Tuhan, aku sudah taat nih, aku sembelih nggak nih? Ayo. Enggak. Benar-benar memang mau disembelih beneran, ngambil pisau mau disembelih beneran. Bukan yang main-main atau bukan ini di hadapan Tuhan dia pertaruhkan itu anaknya. Ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ayat 12. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, ya. Jadi sudah dikatakan setelah ku ketahui sekarang, ya. Jadi dulu kan sudah pergi dari sanak saudaramu, ya. Pergi, kamu akan diberkati, ya. Tapi mana? Belum tahu gimana mau diberkati. Anak nggak punya, udah tua, anak istri udah tua. Akhirnya kadang-kadang ya dalam apa namanya memenuhi panggilan kadang-kadang itu bukan hanya faktor dari kita sendiri. Kalau kita apa yang nggak teguh gitu ya, bisa terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar kita. Kayak si Abram kan waktu itu ketika Sare merasa bahwa nggak mungkin lah, ya udahlah ini hambaku ini si Hagar ini udahlah hampiri dia gitu kan. Nah, sudah suruh, oh kok bisa juga ya, ini keluarga macam apa gitu ya. Suami menjual istri ya, kita kilas balik ke belakang ya. Suami menjual istri 2 kali nih. Terus istri dalam tanda kutip menjual suami. Demi sebuah apa? Supaya ada keturunan. Nah, Sarai dengan pemikirannya sendiri ya. Udah dari budakku ini aja kali yang bisa ini. Tapi ya kadang-kadang itu segala sesuatu tujuan kita untuk memenuhi panggilan. Kadang-kadang dengan caranya kita,
dengan maunya kita, ya. Jadi permasalahan itu bisa timbul karena kita sendiri. Coba bayangin, ya. Kenapa? Ya akhirnya Hagar dikasih buat Abraham. Ketika Hagar hamil, dia meremehkan Sarai, ya. Terus Ismail juga merasa bahwa anaknya dia tuh Ismail nggak disukain karena mungkin dalam berteman sama adiknya gimana-gimana gitu kan. Akhirnya diusir lagi si Ismail menjadi bangsa besar yang akhirnya banyak bermusuhan dengan bangsa-bangsa lain. Kan itu menyulitkan. Kadang kesulitan-kesulitan itu ketika kita akan menjalani sebuah panggilan Tuhan tuh karena kita sendiri, ya. Bukan karena orang lain, bukan karena pemimpin, bukan karena gembala, karena kita sendiri. Jalan dengan maunya sendiri, ya. Kayak misalkan panggilan nih. Kalau panggilan Tuhan misalnya kita apa maksudnya? Tuhan mau lihat ketaatan kita nih. Ya. Lihat ketaatan kita, Tuhan panggil kamu misalnya dipercayakan untuk sampaikan firman. Ya. Taat nggak? Apakah takut karena di gereja itu, misalnya kita ya, disuruh sampaikan firman di sebuah gereja. Padahal Tuhan maunya kita sampaikan A, tapi karena segan, sungkan, dan sebagainya, kita sampaikan yang lain. Itu udah nggak taat, nggak memenuhi panggilan. Itu akhirnya nanti bisa kita sendiri, ya. Akibatnya kita sendiri karena ketidaktaatan itu, ya. Kita jadi mungkin nggak Tuhan kasih lagi kepercayaan atau kepekaan dan sebagainya, ya, Bapak Saudara. Ya, jadi selagi Tuhan mempercayakan, selagi Tuhan itu memanggil kita, mau buat melayani dalam pelayanan maupun dalam panggilan kita dalam kehidupan, ya, itu ya penuhi panggilan itu sampai Tuhan katakan, ya perjalanannya Tuhan bukan istilahnya Tuhan tuh Maha Pengampun, ya, memaklumin kita itu masih manusia gitu. Tapi ketika kamu salah, ya cepatlah kamu berbalik menjadi benar gitu. Ya kayak Abraham dari perjalanannya nggak benar ya, bukannya nggak benar terus, di ujungnya goalnya dia menjadi pemenang. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut ayatnya boleh bisa. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Karena disediakan ketika Abraham taat. Bukannya yang, oh ini, kusembelih nggak nih? Enggak, memang betul-betul mau disembelih. Nah, ketika dia malaikat Tuhan, ketika Tuhan tahu bahwa itu adalah ketaatan daripada Abraham, disediakannya, ya, penggantinya, korban pengganti. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Padahal tadinya kan nggak ada. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Menanglah, oh Abraham menang. Nah, gimana kita juga dalam memenuhi panggilan? Adakah kita seperti ini? Kita percaya, kita yakin. Misalnya kita menabur dalam pekerjaan Tuhan, misalnya dengan keuangan, dengan pikiran kita, tenaga kita. Ya, percayakah kita kalau Tuhan sanggup menggantikan? Ya, misalnya kita misalnya nih usaha, ya, sebuah usaha. Saya juga punya usaha kecil. Selain saya juga sebagai CPNS, ya, saya punya usaha kecil juga di mana? Di kantin tempat saya kerja, ya, di rumah sakit pemerintah. Nah, saya memutuskan hari Minggu libur. Padahal kalau rumah sakit kan nggak ada liburnya, ya. Pasien, karena itu apalagi dekat dengan IGD gitu ya, nggak jauh lah ya, IGD parkiran terus kantin gitu. Nah di situ kalau saya mengejar namanya keuntungan gitu ya, ya mungkin saya bisa, ya karena karyawan saya juga 2 orang itu juga yang satu juga Muslim, ya.
mereka mau pasti, ya. Tapi saya putuskan untuk tidak buka gitu ya, walaupun yang lainnya buka, tempat saya aja yang tutup. Tapi ya Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur ya, karena prinsip saya itu kalau berkat Tuhan itu nggak pernah tertukar, apalagi salah takar gitu ya. Berkat saya nggak pernah tertukar sama si A sama si B, nggak mungkin. Takarannya pun sudah pas sama saya gitu ya, nggak mungkin tertukar, nggak mungkin salah takar gitu. Jadi ya itulah, saya percaya itu, walaupun saya tutup, berkat Tuhan pasti ada, selalu ada aja gitu ya. Walaupun misalnya saya Senin sampai Sabtu gitu ya, berkatnya nggak kurang sama yang teman-teman yang lain yang buka di hari Minggu. Sehari Minggu buat saya ya selain ibadah juga saya punya waktu buat anak-anak saya gitu ya. Bisa buat diri saya sendiri gitu ya. Nggak melulu mikirin keuntungan, nggak melulu mikirin bisnis terus, usaha terus yang menghasilkan cuan-cuan. Kalau saatnya hari Minggu ya udahlah, nikmati ibadah. Nanti pulang ibadah kadang saya bagi waktu sama ibu saya ya. Saya ajak jalan makan yang sambil belanja gitu. Kalau enggak ya saya masakin anak-anak ya. Kalau enggak ya saya main sama anak-anak, makan gitu ya, anak menantu saya. Ya, puji Tuhan lah, semua jadi berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara, nggak melulu soal itu. Tuhan sanggup carikan penggantinya. Domba lain yang tersangkut tadi ya. Rezeki Tuhan tuh nggak akan kemana-mana gitu ya. Lanjut. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan disediakan. Nah, itu. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan disediakan. Nah, ini maknanya ya sampai saat ini ya ada namanya itu di Gunung Moria ya ada. Terus tapi maknanya di sini di atas gunung Tuhan akan disediakan. Artinya kalau kita maknanya bahwa untuk mencapai sebuah berkat Tuhan itu ya harus ada kerjasama. Ini kerjasama antara Tuhan dan imannya si Abraham. Ya, Abraham melakukan bagiannya, taat, dia bawa anaknya, dia bawa kayu bakarnya, bawa pisau, bawa api, ya. Dia kasih ini dengan anaknya, pengertian nanti kok ada yang Tuhan sediakan. Nah, sama nih seperti kita, ya. Mau dalam apapun kita, ya. Di atas gunung pelayanan kita, yang mencapai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam pelayanan misalnya, ya ada kerjasama. Kita melakukan bagian kita taat. Kamu dipanggil sebagai panggilan ini, ya lakukan ini. Ya, Tuhan yang akan bekerja, turut campur tangan. Ya, kamu melakukan ini, saya bekerja, saya juga punya usaha kecil, saya juga seorang ibu rumah tangga, saya harus mengelola keluarga saya. Ya, ketika suami saya dipanggil pulang, semuanya tugas tanggung jawab saya ada di saya. Terus saya juga melayani Tuhan. Panggilan apapun dalam kehidupan saya percaya Tuhan yang turut bekerja. Ketika gunung itu namanya kita naik ke gunung itu butuh namanya perjuangan, butuh namanya perbekalan, ya, butuh namanya tekad, ya, butuh namanya energi, ya, butuh namanya stamina yang bagus dari namanya naik ke gunung, karena di gunung Tuhan sediakan, bukan di dataran itu. Abraham mempersembahkan di gunung loh, ya. Maknanya juga di gunung itu kan yang memang punya tujuan ke gunung itu ya, yang ada di sana. Kalau di dataran mungkin di Padang gitu kan mungkin banyak orang lalu lalang dan sebagainya, tapi ada apa ya, maksudnya hubungan yang ini ya, di gunung itu kan ada maksudnya tempat khusus, tempat Tuhan sudah sediakan di situ, bahwa Tuhan lihat bagaimana perjuangan Abraham, ya, Tuhan campur tangan semuanya. Oh, indah banget kalau kita memenuhi panggilan Tuhan, ya. Nah, saya
di dalam di gereja, ya, gereja saya yang saat ini juga saya diutus ya dari Smart People ini untuk menjadi berkat di sebuah gereja. Saya uh, sama bapak mentor saya, bapak rohani saya, udah kamu bergereja di situ, kamu jadi berkat, kamu belajar di situ dan kamu jadi berkat. Benar Bapak Ibu Saudara, dan saya di situ ya udah saya taat aja pada panggilannya. Memang Tuhan mau pakai saya di situ. Nggak mungkin memperlengkapi apa yang kurang, apa yang dulu pernah saya dapatkan dari pelayanan saya, ya udah saya bagikan. Seperti itu. Banyaklah khotbah-khotbah dari Bapak Gembala saya, Bapak rohani saya, nasihat-nasihat, ya udah saya bagikan, terus saya sampaikan ya tentang namanya persepuluhan, ya persembahan lain-lain, ya Hagai, diakonia dan sebagainya. Saya taat aja di situ. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang pastinya karena diusik biasanya ini, waduh ini bahaya nih, ada orang baru melayani, bukan baru melayani, maksudnya baru dapat dipercaya untuk menyampaikan firman, langsung keras-keras saja firmannya gitu, sampai dibilang saya nih kayak pengkhotbah horor gitu ya. Karena kalau saya sampaikan itu pada tegang gitu, padahal saya menyampaikannya ya karena memang Tuhan yang suruh gitu ya. Walaupun dengan bahasa saya kadang-kadang ya menegangkan, kadang-kadang bisa bercanda, cuman muatannya bahwa memang ya Tuhan pengen gereja itu mau diberkati Tuhan gitu ya. Jadi harus ada orang yang berani menyampaikan gitu ya. Ya terbukti ya pelan-pelan ada kok yang mulai melakukannya. Nih besok tanggal ini 12 ini juga saya dapat tugas, tapi ya saya berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan yang apa sih yang mau saya sampaikan, pasti segala sesuatu yang dibutuhkan sama jemaat. Nah, yang penting saya taat aja pada panggilan Tuhan, apa yang harus saya lakukan di situ. Ya, Bapak Ibu Saudara, lanjut lagi. 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lanjut. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ya dulu firman Tuhan yang dulu bahwa aku akan memberkati engkau, siapa yang memberkati engkau akan kuberkati, yang mengutuk engkau akan kukutuk. Cuma di sini lagi karena ketaatan Abraham, maka dikatakan maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara melakukan segala sesuatu, ketaatan kepada Tuhan, jangan khawatir. Berkat kita akan berlimpah-limpah. Melakukan segala sesuatu, kebenaran firman Tuhan, berkat ketaatan kita, ya kita akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ya, kalau berlimpah tuh Bapak Ibu bukan sedikit. Ibaratnya kalau di ember itu ya, bak itu diisi terus itu sampai meluber, itu berlimpah-limpah gitu ya. Nggak habis-habis gitu ya. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, tidak terhitung. Ya, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya, akan menjadi pemenang. Nah, ini ayatnya ini. Aduh, suka ini ya. Abraham suka nih. Kita juga suka. Siapa yang nggak suka diberkati berlimpah? Cuman ya bayar harganya tuh kayak Abraham. Ya nggak mungkin kita kayak Abraham ya. Tapi istilahnya pelajaran yang kita petik dari sini bahwa ketika Abraham taat melakukan apa yang Tuhan mau, ya akhirnya Abraham mendapat berkat berlimpah-limpah. Ya, sekali lagi ayatnya saya akan bacakan. Tadi yang berlimpah-limpah.
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Berikutnya, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, ini kuncinya ya. Ketika Abraham mendengarkan firman Tuhan tuh, ketika Abraham itu kan kalau dari persinggahan ke persinggahan itu mendirikan mezbah, ketika dia dipanggil Tuhan dia langsung menyahut ya Tuhan. Nah, seperti itu ketaatannya, firman-Nya diikutin sama Abraham. Abraham juga bayar persepuluhan dan segala macam loh, ada dicatat Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika ada malaikat waktu itu datang ke mendatangin tempat dia tuh langsung persembahkan, ya dicari kambing dombanya, maka lebih lagi apa yang dia kasih gitu. Nah, masih ayatnya tadi Mas, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Coba kalau Abraham waktu itu tidak taat ya, kita ini keturunannya, bangsa di bumi ini nggak akan mendapat berkat. Ya karena Bapak Abraham, Bapak orang beriman, itu akhirnya keturunannya termasuk kita akan diberkati. Nah, inilah ya ayat yang terakhir. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Nah, ini kan benar kan digenapi, dia bilang sama bujangnya waktu itu ketika dia jalan sama Ishak, dia katakan bahwa kami akan naik, akan sembahyang di sana, nanti kami akan balik. Imannya luar biasa dan benar. Terus katakan sama si Ishak, nanti nak ada Tuhan Allah yang menyediakan. Benar. Ya karena keyakinan Abraham, karena ketaatan Abraham, ya semua itu terjadi. Nah, terjadilah seperti yang Abraham inginkan ketika dia taat. Kadang-kadang kita menuntut Tuhan, ya Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan, tolong Tuhan berkati keluargaku, berkati keuanganku. Tapi ketika Tuhan minta, bukan minta yang gimana ya. Oh misalnya nih, ketika kamu sudah diberkati Tuhan ya, semakin sibuk pekerjaanmu, kamu nggak punya waktu buat Tuhan, kamu nggak punya waktu untuk bersekutu sama Tuhan, melayani Tuhan, meluangkan waktu ketika di jadwal misalnya ya Bapak Ibu Saudara, menolak lah, banyak alasan lah, ya itu Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ketaatan Abraham ketika dia taat, yang mendengar firman Tuhan, maka berlimpah-limpahlah, ya itu Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini di sesi yang terakhir ini ya Bapak Ibu Saudara, itu seri yang apa ya maksudnya yang boleh kita pelajari, kita petik ya bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang belajar taat nih seperti Abraham ya, ketika dia taat mendengarkan firman Tuhan, melakukannya setia ya, walaupun dalam perjalanannya bisa salah, bisa tersesat ya, cepat balik, cepat datang kembali kepada Tuhan, cepat responi firman Tuhan, cepat kembali namanya melakukan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Ya, pasti aman, pasti berlimpah-limpah kita. Ya, amin Bapak Ibu Saudara ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk program Jesus Why ya, dari sesi pertama sampai sesi terakhir hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya berharap apapun yang Bapak Ibu boleh dengarkan, boleh kesaksian atau firman Tuhannya boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pertemuan pada sesi kelima ini Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana ketaatan Abraham
ketika akhirnya dia menjadi pemenang, ketika akhirnya dia benar-benar melakukan ketaatan kepada perintah Tuhan, sehingga hidupnya diberkati Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Kami rindu, kami juga taat sama seperti Bapa kami Abraham, melakukan kehendak Tuhan, panggilan Tuhan yang harus kami jalani. Tuntun kami ya Roh Kudus, karena tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus kami tidak dapat melakukan apa-apapun Tuhan. Biarkan kami dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat pada siapapun Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami, boleh melihat kehidupan kami, menyaksikan kami, itu boleh kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.